Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Tiga kali. Terus saat Bismillahi Allahu Akbar, betul sakit sambil berhenti. Jadi sambil jalan. Nanti Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar ngaten niku. Karena kalau berhenti kedorong ke belakang. Enggak diikuti. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innal baita baituka wal harama warhamna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu satu putaran. Itu pendek, putarannya pendek, tidak ada saingannya. Saingannya teman-teman semua. Nanti bisa jadi panjenengan tidak dapat di sini. Panjenengan putaran yang di sini paling jauh. Ya, memang di live-nya itu udah penuh. Nggak kelihatan. Itu gambarannya Bapak Ibu sekalian. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Terakhir akan habis langsung Setelah habis, panjenengan langsung nganan. Tetapi panjenengan tidak boleh langsung begini. Itu namanya motong mendadak. Itu namanya sennya mak-mak Indonesia. Boten bareng. Panjenengan kalau mau minggir itu berarti harus jalan tapi agak nyerong. Nyerong begini. Sholatnya di mana? Nah, nanti sholatnya di sini. Tapi agak jauh, mundurnya agak jauh. Karena area ini adalah area yang steril untuk tawaf. Tidak boleh untuk apa? Tidak boleh untuk dipakai sholat. Panas. Di sana belakang sana. Ya, sholatnya di belakang. Monggo. Kalau sholat sunat tawaf itu masih bisa berdampingan antara bapak sama ibu. Masih bisa berjejeran. Jadi misalkan saya di sini, ini ada ibu-ibu, nggak apa-apa, boleh. Tetapi ketika sholat wajib, sholat fardu, maka yang di depan adalah bapak-bapak, ibu-ibu di pinggir sana belakang agak jauh. Atau ada satu kotakan khusus buat laki-laki, sampingnya kotakan khusus untuk perempuan, ibu-ibu. Kuncinya sekali lagi, biar tidak bingung, panjenengan harus berombongan. Jangan berpisah dengan rombongan. Misalkan aku kata ning toilet, ayo tak konconi. Meskipun tidak kebelet. Jangan kemudian aku pengen ke toilet, yo izin aja yo, tak tunggu pondok Masjidil Haram misalkan. Wah, bahaya itu. Kecuali panjenengan menyampaikan ke saya misalkan, kalau saya ada nanti Karo-karo, kula mboten kula. Apa langsung kita langsung tapi itu Gimana? proses tawaf kemudian langsung sholat datang. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau kita misalkan dapat pintu masuknya ke Ka'bah, ke pelataran Ka'bah dari sini. Begitu masuk, yang dianjurkan, yang disunahkan adalah membaca doa. Doanya itu panjang. Allahumma zid hadzal baita ta'diman wa tasrifan wa tamjidan wa takriman. Wazid man syarrafa wa 'azzama takriman wa tamjidan, sampai kemudian terakhir tutup Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kemudian terakhirnya dibaca Allahumma ftahli abwaba rahmatik.
Kalau panjenengan tidak hafal itu, panjenengan begitu masuk, panjenengan doa sebagaimana doa ketika masuk ke masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu bisa. Tapi kalau panjenengan sudah hafal, Allahumma zid hadzal baita ta'ziman wa tamjidan wa tasrifan. Kenapa ini? Anjurannya sambil berdiri, Pak. Berdoa begini, merasapi Ka'bah. Orang yang melihat Ka'bah saja, dia mendapatkan 20 rahmat dari Allah. 20 rahmat, mendapatkan 20% kasih sayangnya Allah. Kasih sayangnya Allah tidak terbatas, 20%. Tapi kalau panjenengan sholat, Allahu Akbar di situ sambil melihat Ka'bah, panjenengan dapat 40. Naik dari 20 naik ke 40. Tapi kalau panjenengan tawaf, panjenengan dapat 60%. Panjenengan dapat rahmatnya Allah. Makanya orang ketika masuk ke Masjidil Haram itu tidak dianjurkan sholat tahiyatul masjid, tetapi dianjurkan tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu sudah jalan 7 putaran, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, selesai kemudian ke tepi. Jadi begitu datang dianjurkan membaca doa. Tetapi tidak bisa kalau sebanyak orang ini berhenti semua, langsung polisinya datang, haji, ya Allah. Makanya yang sering dilakukan oleh Yai itu ya, doanya itu sambil jalan, dan tidak diucapkan, karena kalau diucapkan nanti beliau berhenti, semuanya berhenti di belakangnya. Itu gambarannya Bapak Ibu. Kalau masuk ke Masjidil Haram. Nah, sholat itu kan yang baik sebagai bentuk khusyuk itu menghadap ke bawah. Allahu Akbar, tidak ke atas, tidak sekarang ke daratan. Tetapi dalam konteks Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram itu panjenengan boleh menatap Ka'bah. Jadi kalau panjenengan sholat di Masjidil Haram, depan panjenengan ada Ka'bah, Allahu Akbar, lihat Ka'bah. Lihat Ka'bah loh, nggih. Tidak melihat orang yang sedang tawaf. Beda itu. Melihat Ka'bah, Allahu Akbar, boleh. Yang tidak boleh melihat orang tawaf. Monggo. Ini baru panasnya Surabaya, sudah begini-begini. Saya kalau pakai sopan sini Bener apa-apa. Cuman kalau begitu, nanti ini kan masih agak panjang, Pak. Oke, masih agak panjang. Nanti ini ada banyak sekali kan ribet akhirnya. Mau wudhu bingung. Biasanya kan begitu mau wudhu bingung. Wah, muter-muter begini. itu kan sering lepas, dulu lepas. Oh, Enggak itu cara dalamnya. Di dalam, Pak. Di dalam. Jadi kan dua. dengan begini. Dua. Kan masukkan ke selahnya. Insya Allah. Insya Allah mboten. Nah, Bun. Hari kan tadi ada. Dicoba game Melayu, Pak. Ini kalau panjenengan wudhu tidak mau melepas, tinggal di belakang. Di belakang. Nah, Bun. Kedusan tahan itu kemburu. Agak jadi tarik, Bang. Ada itu. Bun, Bapak Mali, monggo. Bagus enak, Pak. Jadi ketika kita sudah selesai Haram kan belum lihat Ka'bah. Oke. Agak boleh lagi maju. Boten, kita sholat kita tawaf sunnah. Walaupun enggak Oke. lihat Ka'bah. Karena dulu orang masuk Masjidil Haram yang pasti lihat Ka'bah. Karena sekarang saking luasnya, kalau panjenengan lewat Bab Malik Abdullah itu sekitar 700 meter baru lihat Ka'bah. Kalau panjenengan dari Jawa Tengah hajinya, itu kloter SOC namanya Solo, embarkasinya, panjenengan ditempatkan di Jarwal. Ada hotel besar sekali, isinya itu 5.000. Liftnya itu ada sekitar 20 mungkin, cepat sekali. Tapi 5.000 liftnya cepat, tetap saja ngantri. Nah itu masuknya lewat Bab Malik Abdullah. Itu 700 meter baru sampai ke kloter Ka'bah. Panjenengan nanti yang sering banyak ditanyakan, panjenengan kalau ke Masjidil Haram setelah sampai di hotel, sama sandal jepit. Saya pakai sandal jepit ini. Nah, ini saya angkat. Nah, ini nanti panjenengan ketika mau tawaf, pastikan saja dilihat. Oh, nggak ono kotoran ayam misalkan. Memang di sana nggak ada ayam, adanya burung merpati. Panjenengan begini kan, panjenengan bungkus di kresek.
Jadi barang yang wajib dibawa oleh laki-laki dan ibu-ibu adalah kresek kemana-mana. Panjangan masukkan kresek, nanti diikat di tas. Tasnya itu kan begitu diikat. Tapi pastikan sudah suci. Bagaimana kita tahunya suci? Tidak ada yang nempel. Tapi kalau panjenengan, wes aku nggak mau, saya tidak mau begitu, takut ragu-ragu, misalkan nggak yakin, panjenengan mau tinggal, ya nggak apa-apa ditinggal sandalnya. Tetapi syaratnya panjenengan begitu keluar, panjenengan tidak boleh ambil misuh. Oh, no sandal. Podo wae ambek Surabaya misalkan. Karena seringkali panjenengan pintu masuk itu beda dengan pintu keluar. Saya dulu begitu itu, ragu-ragu, tidak yakin, setuju apa enggak. Saya tinggal. Saya ingat-ingat sampai saya foto begitu itu. Karena di sana ternyata dalam hitungan menit itu dibersihkan. Kalau ada barang-barang yang tidak pada tempatnya itu langsung Masuk ke tong sampah. dibersihkan, dimasukkan, anggap sampah. Jadi panjenengan bawa sandal jepit. Boleh nggak pakai sepatu? Yang perempuan boleh, yang laki-laki nggak boleh. Yang perempuan boleh, tetapi panjenengan kalau bawa sepatu kondisi penuh berdesak-desakan, sepatunya mendol di sini. Kalau mendol, ketahan orang, malah jatuh segala macam. Nanti kalau panjenengan tawaf jangan kaget, ada ketendang sandal, ketendang sepatu, ada kaos kaki segala macam. Jadi pakai sandal jepit. Sandal jepitnya bawalah 2 dari Indonesia itu. Kalau enggak di sana beli, cuman agak licin memang kalau beli di sana. Oke. Pak Ustadz yang pakai sepatu yang mau jalan kemana? Kalau kan ada ibu-ibu, mohon maaf, ada ibu-ibu yang modis nih. Meskipun ibadah di hadapan Allah juga harus modis. Sehingga pakai sepatu misalkan. Pareng napa mboten? Pareng. Panjenengan mau tawaf bawa sepatu, berangkat dari hotel ke Masjidil Haram pakai sepatu, pareng. Tetapi kan akan dibungkus kresek. Kalau dibungkus kresek, sepatu dengan sandal jepit kan lebih besar sandal sepatu. Jadi di sini nanti gembol begitu itu. Panjenengan desak-desakan, ketarik akhirnya lepas, hilang segala macam. Maka pakai sandal jepit. Itu yang paling baik. Bapak bisa pindah masuk dulu untuk mencari sentuhan sandal. Oke, itu yang memang diajar. Makanya nanti ketika sampai di hotel di Mekah, panjenengan di apa-apa. Nanti 3 jam lagi akan berangkat tawaf, kumpul di lobi. Panjenengan wudhunya itu seperti yang saya ceritakan kemarin, ketika membasuh kepala dari depan ke belakang, balik lagi begitu. Dengan panjenengan membasuh semua kepala, berarti panjenengan nanti batalnya tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i kan batal suami istri ini batal. Kalau mazhab Maliki enggak. Begini, kalau tidak ada konslet, tidak ada getaran, enggak batal. Saya berdampingan dengan orang Iran. Orang Iran itu tinggi besar, cantik-cantik. Kadang saya itu satu ketiaknya orang Iran itu. Cantik-cantik. Tiba-tiba bersentuhan. Mestinya kan batal mazhab Syafi'i. Tapi karena wudhunya sudah begini tadi, maka nggak batal. Sepanjang saya tidak punya pikiran macam-macam. Sekali aja. Apa? Sekali, sunnahnya 3 kali. Makanya kan yang paling enak ya agak pendek. Oh enggak, Mas? Itu apa kalau tawaf itu harus tidak pakai sandal? Kakinya telanjang. Kalau jadi begini, ada sebagian ini yang diikuti oleh orang-orang Indonesia. Sebagian orang Arab itu dia ketika tawaf memakai sandal. Orang Arab. Kenapa orang Arab memakai sandal? Yang akhirnya diikuti oleh orang Indonesia. Orang Indonesia ikut-ikutan pakai sandal. Ini yang harus diperhatikan oleh panjenengan. Orang Arab itu kalau punya hipertensi bukan dianggap penyakit. Yo, urip yo lumrah. Jenenge tekanan urip naik turun. Jadi bukan dianggap penyakit. Kalau di sini kan masya Allah datang langsung ditensi gitu. Kalau di sana biasa. Orang asam urat juga bukan penyakit. Ya biasa. Makanya di sana itu makan ayam apa segala macam nggak ada beban. Saya punya kawan itu orang Saudi usia 24 tahun sudah kena diabetes. Tapi giliran makan nasi
kalah orang-orang Indonesia itu. Bisa saja. Saya bilang, sama punya diabetes. Apa hubungannya diabetes dengan makan? Nggak ada hubungannya. Nah, orang-orang Arab itu memakai sandal karena dia kakinya itu enggak sakit. Pakai sandal. Orang Indonesia nggak sakit, melihat, gawe sandal, berarti oleh itu. Ya wes tak gawe sandal. Kalau terpaksa sekali pakai sandal, ya berarti sandalnya harus suci dan bersih. Yang kira-kira pantes lah. Kalau kita, itu kan masjid. Saya saja pakai sandal di rumah, sandal atas itu baru. Kata anak saya, wah nggak sopan pakai sandal. Apalagi ini rumahnya Allah. Itu gambarannya begini. Kalau pakai kaos kaki, bagaimana? Laki-laki mboten pareng. Enggak boleh. Nggih, kalau putri bebas. Enak pokoknya kalau putri itu. Monggo, napa malih? Kalau jamaah Masjidil Haram, enamnya nggak harus di depan. Mboten. Kalau panjenengan di Masjidil Haram, panjenengan tidak perlu mencari saya harus di belakangnya imam, mboten. Maka kadang panjenengan mboten sios jamaah madosi imame tok. Lampung mboten jamaah apa? Mboten kepanggi imame. Mboten. Pokoknya kalau ada takbir Allahu Akbar, ikutin saja takbir. Yang penting panjenengan jangan menyelisih arah kiblatnya orang-orang. Takbir, yus takbir. Yang sana menghadap ke sana benar. Jadi ikuti, yang banyak ke sana, berarti Ka'bahnya di sana. Karena bedanya kalau panjenengan di Surabaya, panjenengan menghadap kiblat itu hanya perkiraan. Kira-kira kiblatnya ke sana. Ya sudah menghadap ke sana. Tidak harus detail. Pas enggak ini? Bujurnya, derajatnya enggak harus. Tetapi kalau di Masjidil Haram, panjenengan harus pas. Sana kalau. Akbar. Jadi tidak harus. Makanya di Masjidil Haram itu adalah satu-satunya tempat di mana makmum boleh mendahului imamnya. Imam di belakang, makmumnya di depan. Kalau di tempat lain batal. Jadi jangan sibuk mencari imam, nggak jadi jamaah. Sama dengan sibuk mencari imam tidak jadi nikah. Ya, tetap mengikuti yang jadi imam itu ya. Nggih, tetap mengikuti. Halo. Pas waktu kita tawaf terus ada azan. Ketika tawaf ada azan, itu masih bisa jalan tawafnya, tapi sudah mulai dihadang. Ada orang-orang binanti. Haji, sholat gitu. Kadang orang Indonesia males kan kalau harus terpotong, brosot. Lewat sini begitu itu. Saya juga pernah soalnya begitu. Kurang satu tawafnya, tiba-tiba haji, sholat. Satu nek, azan nunggu komat setengah jam. Setengah jam sudah selesai tawafnya, sudah bisa dapat 2 putaran. Brosot aja wis. Tapi tidak direkomendasikan. Jangan diikuti. Kalau waktunya sholat ya sholat, bisa buat istirahat. Nanti azan ditutup. Ketika itu azan, iqomah ditutup. Tidak boleh ada satu orang pun yang tawaf saat sholat. Posisinya itu ya di situ waktu azan kita di sini misalnya ya di sini. Boten, yang putri disuruh minggir. Jadi nanti biasanya ibu-ibu itu yang dihadang. Bapak-bapak ketika setelah azan masih diperkenankan untuk tawaf. Yang ibu-ibu itu sudah haja. Kalau yang sudah tahu Indonesia, ibu disuruh ke sana. Bapak-bapak masih lolos. Makanya kalau nanti sudah waktunya iqomah, yang bapak-bapak waktunya azan, bapak-bapak dan ibu-ibu janjian. Ayo wes, sholat sik. Di mana sholatnya? Sampean ndok kono, aku ndok kene. Itu. Karena kalau enggak nanti bingung kan. Melanjutkannya lagi harus pada titik itu. Nggih, titik di mana kita berhenti. Monggo, ada lagi. Kalau sudah tidak ada, kita bergeser ke tempat sa'i. Praktek sa'i, betul. Nggih, ini baru tawaf. Lanjut Tawaf sa'i. yang paling cepat, kalau saya sendiri paling cepat itu 20 menit. Itu sudah gaspol. Sumber kencono betul. Begini. Tapi kalau rame-rame rata-rata 1,5 jam. Nikmat ya Allah. Suwi-suwi, kok nggak enak, bukan parah atau itu. Maka sini. Kalau sa'i. Sa'i.